Yang kedua apa itu Tuhan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kalian. Itu faedah orang menggawe sunnah berdasarkan ayat Al-Quran. Tapi ingat, setiap pegawai sunnah harus ada niat. Innamal amal binniyat, semuanya amal ibadah itu diterima dengan niat. Kita sembahyang maghrib, tapi hati kita berniat sah, ada terima Tuhan. Menggawe sunnah ada niat. Hanya orang bersiwak atau bersikat gigi ya kan? Bila berniat pahala, bila kalau berniat disikat, kalau berniat tidak pahala. Niat harus ada. Itu yang sunnah Nabi. Contohnya siwak bersikat gigi tadi sunnah Nabi. Contoh lain misalnya orang hendak masuk masjid berarti sebelah kanan, itu sunnah Nabi itu. Artinya bila menggawe dapat pahala dari Allah Ta'ala. Nah itu pengertian sunnah. Walhasil sunnah Nabi itu banyak, banyak semampu kita aja. Dengan kadar kita menggawe sunnah Nabi, dengan kadar itulah kecintaan kita kepada Nabi. Saat cinta kita, saat itu gawe sunnah Nabi. Arti sunnah itu gawean Nabi yang selain wajib. Setiap orang yang dicintai pasti dia mengikuti gerak-geriknya, perkataan atau perbuatan yang dicintainya. Itulah sunnah. Kita cinta dengan Nabi 50%, berarti sunnah Nabi tegawi 50% juga. Kita cinta dengan Nabi 20%, tegawi sunnah Nabi 20% juga. Orang yang sudah balik berakal dipadahkan kawannya arti sunnah. Tadi sudah sebelum balik sudah kita pindah. Belum balik aja Nabi didik 3 dari Nabi itu ber-6 tahun 7 tahun didik. Apa didikannya? Didikannya mencintai Nabi dulu 7 tahun sebelum balik. Kayak kok orang ini supaya cinta lawan Nabi, idolanya Nabi Muhammad kayak apa? Sebelum balik kok 7 tahun timbul di hatinya cinta, datang umur 10, 11, 12, 15 tahun balik. Di hati sudah tertanam cinta sebelum balik, pas sudah balik tahu kegawian Nabi. Dengan cinta tadilah di situ terdorong terhadap dirinya anak menggawi sunnah kegawian Nabi. Jadi kesimpulannya orang yang menggawi sunnah Nabi itu dengan kadar cinta. Itu sudah berapa kadar cintanya kayak itu Pak. Kayak orang pada main bola misalnya, berapa cintanya dengan bola, pemain bola atau bola tadi, begitulah nikah ngakunya seperti itu juga. Karena ini adalah tertanam. 50% cintanya, 50% juga WN kayak itu juga. Di kamar, di antara gambar-gambar pemain, gambar-gambar pemain bola. Pokoknya mulai baju kaosnya ada ini bisnis, karena cinta di situ ada. Begitu orang cinta dengan Nabi pasti akan mengikuti gerak-gerik beliau. Nah itu yang sunnah ya, berbuat cinta kepada supaya cinta. Tapi kayak caranya pelajari riwayat hidup beliau, sirah timbul cinta lawan Nabi. Kemudian hukum syar'i yang nomor 3 haram. Haram artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakan dan dapat pahala jika ditinggalkan karena takut pada Allah Ta'ala. Orang yang sudah balik berakal wajib terhadap dia mengenal itu apa haram. Wajib kekalan. Apa itu haram? Bila digawi mendapat dosa, bila ditinggalkan mendapat pahala. Tapi yang ditinggalkan mendapatkan pahala bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhan. Ketinggalkan dosa saja, kenapa? Terbaik. Kalau takut Tuhan kan ada takutkan kawan manusia.
jam 7 itu karena bituhan bangun jam 5. Bituhan ada di rumah surah Al-Bio berdua lagi di rumah sekalinya subuh setengah 7 ada takutan kan? Maka surat jam 5 kamu ada surat takutan lawan bituhan ini bang jam setengah 7 kenapa wajib bangun jam 7 subuh kata takutan lawan Tuhan sekarang takutan lawan siapa? Takutan lawan bituhan. Nah artinya tadi kan dapat pahala. Orang yang dapat pahala meninggalkan haram karena di dalam hatinya berisi aplikasi takut lawan Tuhan. Jalan melihat di diskotik, masuk ke diskotik ada. Kenapa? Ya koler. Yang sekor diskotik ada. Kenapa? Takutan sama siapa? Tuhan. Yang pertama kan dapat pahala. Kenapa ada masuk diskotik? Koler. Ada pahala. Yang kedua dapat pahala. Kenapa? Karena di hatinya meninggalkan yang diharamkan Tuhan ada pahala. Jadi setiap ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, sesuatu yang diharapkan Tuhan harus ada di hati kita niat kada hendak menggawi. Dengan niat kada hendak menggawi tadilah diberi Tuhan pahala. Nah pahala di Tuhan karena ikut binat di hati kada menggawi, karena kada menggawi takut tentang Tuhan. Yang saya kau nanti pak kada kata diskotik apa yang kau boleh guling di rumah aja bapak lainnya lah ada. Nah jadi kesimpulannya orang yang menjauhi haram ya Tuhan berpahala apabila dia di hatinya hendak meninggalkan larangan Tuhan berpahalanya. Bila ada berniat meninggalkan haram ada pahala. Bahkan pahala meninggalkan haram kotor pahala. Ini tahun ini diskotik haram gawe macam-macam biasanya 3 haknya untuk lawan Tuhan doa Allah pandang pahalanya aku beri di Tuhan daripada orang yang mengerjakan kewajiban Tuhan. Orang meninggal apa mengenai kewajiban Tuhan wajar. Kenapa jadi wajar? Aku hamba laksanakan perintah Tuhan siap. Tapi orang yang meninggalkan haram tinggalkannya karena takut tertawa Tuhan pahalanya kenal luar biasa. Kenapa jadi kenal? Karena melawan nafsu. Setiap yang melawan nafsu itu pahalanya kenal daripada menggawi sunnah. Setiap meninggalkan yang haram pahalanya kenal daripada sunnah. Contohnya orang kawin, kenapa jadi kawin tinggal ya? Aku menjalankan sunnah Nabi benar. Bismillah kawin. Orang kawin tadi niat menjalankan sunnah Nabi. Nabi kawin, aku kawin juga. Yang kedua pak, kenapa jadi kawin? Sunnah Nabi ada. Kenapa jadi kawin? Aku jinya tiap malam. Apa tiap malam pagi yang kada baik, sabun dikocok. Tiap malam setelah orang mengocok tiap malam nah orang tadi wajib kawin karena sunnah lagi. Mana pahalanya kenal? Yang pertama kawin sunnah kah atau yang kedua kah? Yang menjauh yang haram supaya kada mengocok lagi malam bahwa kawin itu Allah pahala yang menjauhi haram daripada yang menjauhi sunnah. Niatnya daripada orang yang kawin niatnya semata-mata melaksanakan sunnah Nabi. Benar pahalanya. Kau kawin aku supaya kada mojok lagi malam aja. Kawinnya benar pahalanya daripada orang kawin yang tujuannya mengerjakan sunnah Nabi. Kenapa dia? Jadi nafsu dilawannya nafsu diupah Tuhan pahala benar. Nah itu haram adalah jadi setiap orang balik berakal wajib mengenal haram. Orang kalau menjauhi larangan Tuhan ya tadi dalam hatinya ada takut lawan Tuhan saja. Berapa takut lawan Tuhan sebentar itu kan dia menjauhi larangan Tuhan. Nah itu yang nomor 3 wajib sunnah haram. Yang keempat
Itu aja digawi Tuhan, digawinya apa? Barang yang tiada dapat dosa bila menggawi karena dosa, bila dikerjakannya tetapi dibenci oleh Tuhan dan dapat pahala jika ditinggalkan dengan karena Allah Ta'ala. Makruh bila digawi Tuhan saling, bila Tuhan saling karena harapan dapat rahmat Tuhan, karena dapat harapan keridhaan Tuhan. Kita bisa kawan patuh kawan, tapi kawan yang saling kawan kita, kira-kira kawan itu barang kawan kita lah, ada aku kawan aku ini, tapi kalau barat kenapa? Karenanya saling lawan kita. Ada kalau barat demikian juga kalau Tuhan saling lawan kita karena menggawi yang makruh, Tuhan akan barat lawan kita. Apa aku Tuhan pada barat lawan kita? Tuhan pada anak memberi rahmat kasih sayangnya lawan kita dan taufik dari Tuhan. Itu orang yang menjadi makruh. Nah ujung-ujungnya bila kata diberi makruh akan tergawi yang haram. Jadi perkara makruh jangan diremehkan, berakibat orang itu kena akan menggawi yang diharamkan Tuhan. Nabi yang tinggal agama dapat pahala karena Allah. Tinggalannya pahala karena siapa? Karena Allah. Contohnya orang masuk ke dalam masjid, ke dalam langgar, berarti sebelah kiri hukumnya makruh. Tak menunjukkan sebelah kiri kan jadi. Kenapa? Makruh ini. Kenapa jadi makruh? Tuhan syariat. Jadi kemeninggalan